Oke, review ayam gue yang berikutnya yaitu ini adalah ayam dari Kiwi Ears ya. Dia collab sama Nabi Audio sebagian orang, tapi bukan Nabi Audio saya, yaitu Crinacle. Namanya Kiwi Ear Singolo. Oh ya, by the way sebelumnya gue terima kasih dulu pada Kuping Sensi yang udah minjemin gue unit ini untuk gue review secara jujur ya. Jadi kalau misalnya jelek gue bilang jelek, bagus gue bilang bagus. Untuk yang belum tahu, Kuping Sensi itu adalah toko online yang menjual barang-barang audio ya, dari mulai IM, eartips, kabel dan lain-lain, yang juga bergaransi 1 tahun ya. Jadi untuk kalian yang mau beli ayamnya nanti gue kasih linknya di deskripsi, atau kalian bisa langsung dilihat di Tokopedia mereka gitu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas dari sisi unboxingnya dulu ya. Oh ya, sebelumnya ini boxnya dulu, dia warnanya ungu gini tuh, biasa gue lumayan suka ya warnanya ungu, ada hitam-hitamnya gitu. Terus ini ada desain ayamnya di depannya. Kemudian di sini ada apa namanya, keterangan yang ada di dalamnya ya. Terus habis itu di sini penjelasan dari Singolo, Kiwi Ears X Crinacle, kemudian ini custom single DD ya, 11 mm plus cars. Nah, cars ini infonya adalah katanya sih revolutionary, teknologi yang dibangga-banggakan sekali ya dari IM ini gitu. Jadi langsung aja kita cek apa iya gitu kan. Ntar kita kesampingkan dulu. Ini ada boxnya QWERTY. Oh ya, by the way ini harganya kurang lebih sekitar, kalau gue nggak salah sekitar 90-an dolar gitu ya, atau kalau di Indonesia itu kurang lebih sekitar 1,5 jutaan, kurang-kurang dikit harusnya ya. Kita pas dulu, kita pinggirin. Ini kalau dari boxnya sebenarnya standar aja ya, untuk box harga sekitar 1,5 jutaan kurang dikit. Ini ada IM-nya, kabel, kemudian ada eartips. Nah ini eartipsnya sebenarnya udah cukup lumayan ya. Dia ada yang whiteboard gini, tapi bahannya to be honest gue kurang gitu suka. Nih bahannya menurut gue terlalu, kesannya murahan sekali gitu ya. Terus sama yang ini juga anehnya ini juga whiteboard juga. Jadi gue nggak tahu kenapa dibedain warnanya doang, padahal dia punya jenis yang sama. Menurut gue uh, agak nggak pas gitu ya. Harusnya yang satu kan biasanya dia eartipsnya lebih lancip atau nggak whiteboard gitu. Ini untuk apa namanya, ada kitabnya ya di sini yang nggak akan pernah gue baca. Oke, kita kesampingkan dulu. Sebenarnya untuk harga 1,5 juta menurut gue ini agak sangat disayangkan ya kelengkapannya, karena gue berharap harusnya at least tuh ada pouch, atau ada apa tuh namanya, ada eh apa sih, ada case gitu ya. Soalnya kayak ayam-ayam lain tuh semuanya gitu ini kenapa kok pelit sekali gitu kan. Terus kita akan bahas ayamnya dulu. Ini ayamnya sesuai sama gambarnya ya, kurang lebih bentuknya kayak gini. Secara desain sebenarnya gue suka, gue nggak ada masalah sama sekali, malah faceplate-nya menurut gue lumayan keren ya gitu. Terus ini bodinya sendiri, ini untuk single dynamic driver nih sebenarnya cukup tebel ya, jadi cukup tebel. Ini kelihatan jelas ada drivernya. Terus ini yang namanya tadi si teknologi revolutionary-nya tadi ya, si cars itu tadi. Jadi dia bentuknya mungkin kalau kalian lihat kayak labirin-labirin gitu. Katanya sih bisa meningkatkan apa namanya, impresi suara khususnya di low frekuensi ya. Kemudian ini dia pakainya 2 pin. Nah ini sebenarnya secara apa, nozzle ya, sebenarnya dia nggak gitu panjang, standar aja, gedenya juga nggak ada masalah, standar aja. Cuman entah kenapa karena bentuknya ini rata gini ya, gue pakein ear tips tuh, terus kalau misalnya gue pakein tuh, terus gue pakai di kuping gue, itu gue ngerasa tuh kayak apa ya, ngesilnya tuh agak kurang bagus gitu di kuping gue nggak tahu kenapa. Jadi misalkan gue pakai ini ya, Spinfit W1 Premium gitu, jadi kalau misalnya gue pakai di kuping gue tuh harus yang bener-bener gue masukin ke dalam banget gitu. Akhirnya untuk ayam ini gue pakai eartips gue yang ukurannya paling gede ya, yang gue punya, yang cukup keras ya, untuk si apa namanya, bagian tengahnya itu si Azla Setna Crystal ini gitu. Jadi mau nggak mau gue cuma bisa pakainya doang, dan udah gitu dia gue harus neken banget ke dalam kuping gue gitu biar enak. Terus di kabelnya sendiri ini menurut gue kayak standar banget ya, mirip-mirip kayak kabelnya SIM God gitu, tapi
somehow ini kualitasnya kayaknya sedikit lebih baik dari kabel SIM GOT menurut gua. Gua nggak tahu nih, kayaknya dalamnya ada dua braid ya untuk yang di sini. Sorry, ini ya dua braid kayaknya ini. Ini satu braid dilapisin plastik gitu. Kemudian dia di sini jacknya 3,5 mm dan dia konektornya 2 pin ya. Ntar gue cek dulu bener gak sih. Nih kalau dilihat kan tulisannya bla 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 bla. Oh nggak ada tulisannya bos kabelnya. Ya pokoknya begitulah ya. Oke, langsung aja kita ke impresi suaranya. Apakah ini masih sama kayak tuningan-tuningan ayamnya si Nabi itu, ya kan? Ternyata kalau setelah gue dengerin tuh biasanya gue belum pernah dengerin ayamnya si Nabi ya, mau apapun yang hype gitu. Jadi gue nggak pernah dengerin, cuman gue baru baca impresi suaranya aja ya di internet. Dan setelah gue baca memang eh, ini memang impresinya tuningannya hampir semua frekuensi tuh di setting aman ya. Kita bahas dari bassnya dulu. Bassnya menurut gue dia punya panci yang cukup, nggak lebay, deepnya oke. Jadi teksturnya dapet, layeringnya juga ya cukup lumayan lah ya untuk harga segini gitu, nggak ada masalah. Dan sub bassnya sendiri menurut gue cukup panjang ya. Jadi memang kayaknya teknologi atau si revolutionary cars ini menurut gue cukup berhasil. Walaupun memang menurut gue tidak terlalu signifikan yang gimana banget ya. Tapi gue kadang masih agak curiga juga nih, apakah si sub bass yang panjang ini efek dari carsnya ini kalau carsnya dicopot apakah akan berubah, gue nggak tahu. Tapi at least kalau misalkan dia statementnya cars itu bisa menaikkan low frekuensi, menurut gue ini cukup berhasil, cukup fun ya. Jadi teksturnya cukup punchy, bagus, rumble-nya panjang, menurut gue enak sekali. Tapi again gue belum merasakan sisi sub bass atau bass yang istilahnya tuh apa ya, spesial gitu. Apalagi ini udah jelas bukan kelas bass head ya, jadi masih fine aja gitu menurut gue. And then dari sisi midnya, menurut gue juga midnya kalau misalkan kalian ini ayam pertama kalian, gue rasa kalian akan cukup senang ya dengan ayam ini karena midnya itu suaranya airy, bagus, enteng gitu ya. Bobot tone-nya itu tidak berat dan juga tidak terlalu enteng ya. Powernya cukup engaging, jadi kalian bisa dengar suara vokal itu bukan suara yang lemes gitu ya, atau suara yang istilahnya tuh kayak kurang power gitu. Enggak ada kesan itu sama sekali. Jadi semuanya fine sekali, enak sekali didengerin. Gua nggak merasakan ada shouty atau sibilan sama sekali gitu ya. Tapi memang secara power dan secara pembawaan menurut gua karena ini pas di tengah dengan power yang nggak terlalu engaging banget ya sebenarnya ya. Eh, Dia tuh suaranya menurut gue agak sedikit laid back gitu. Dan kemudian mungkin di beberapa orang yang ngerasa karena ini suaranya cukup airy mungkin agak ngerasa cukup tipis gitu ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya suara vokalnya ini ya nggak spesial juga gitu ya untuk harga segini ya. Jadi biasanya kan kalau ayam-ayam yang pernah gue coba ya, biasanya pasti frekuensi either dia midnya yang lebih dijualnya gitu ya, atau bassnya yang lebih gebuk gitu ya, atau treble-nya lebih cering. Enggak, kalau ini midnya juga masih tuningan yang aman ya. Jadi nggak ada, again menurut gue nggak spesial tapi cukup nyaman untuk didengerin gitu. Kemudian dari sisi treble, lagi-lagi treble-nya juga di setting aman, dia tidak nyerang, tidak menusuk sama sekali, dia punya power yang jinak gitu ya. Jadi powernya tuh nggak yang nyemprot banget sampai treble-nya tuh bener-bener menyayat-nyayat kuping kalian gitu. Gue juga nggak merasakan nih treble yang shining, shimmering, splendid, itu jauh dari kata-kata itu. Jadi treble-nya tuh ada aja gitu, ada, baik aja, present aja, clean, clear, nggak ada keluhan sama sekali. Tapi ya balik lagi, ini enjoymentnya tuh enjoyment yang kayak ya gue bilangnya laid back lah, kayak santai aja gitu. Jadi kalau didengerin tuh ya biasa aja gitu, gimana jelasinnya. Jadi gue kayak contoh misalnya gini, gue kasih contoh misalnya sesederhana kayak ayam yang paling murah misalnya IW200 ya dari SIM GOT gitu. Kayak bassnya mungkin gak terlalu gebuk, vokalnya lumayan oke walaupun agak sedikit shouty, tapi untuk sisi treble-nya tuh dia ada spesialnya tuh di treble-nya ya, jadi kesannya tuh lebih nusuk. Jadi itu yang nilai jualnya buat orang-orang yang suka treble gitu. Atau IM lain misalkan kayak Kevin Delci gitu ya, itu dia suaranya juga, bassnya juga bulat, enak gitu ya. Vokalnya juga padat gitu, bagus. Treble-nya memang tidak terlalu over, tapi dia punya present treble yang oke gitu.
ini tuh flat aja menurut gue, jadi tuningannya tuh bener-bener aman, seaman-amannya gitu. Jadi menurut gue masih belum menemukan tuningan yang spesial yang kira-kira membuat gue semangat untuk mendengarkan IM ini gitu. Dari sisi clarity-nya gue merasa suaranya clear, benar-benar nggak ada masalah sama sekali. Soundstage-nya menurut gue cukup di atas average, walaupun nggak yang megah banget, jadi ya cukup cukup di atas average lah, sedikit. Nah, mungkin ini yang jadi big problem buat gue ya, yaitu dari sisi imagingnya. Jadi dia punya harga sekitar 1,5 juta kurang sedikit, tapi imagingnya ini bener-bener flat pak. Gue tuh suka instrumen itu yang berlayer-layer gitu, jadi bener-bener suara 3D-nya itu kedengeran bagus sekali gitu ya, bukan yang baris aja gitu instrumennya. Terus habis itu gede kecil bassnya tuh teksturnya layeringnya juga enak banget gitu ya, kedengeran. Kalau ini tuh enggak, jadi ini tuh benar-benar flat aja. Memang tidak se-flat kalau misalnya kita dengerin konfigurasi 1BE ya, tapi kalau untuk single dynamic driver menurut gue ini terlalu flat menurut gue. Dan separasi instrumennya itu nggak yang bener-bener misah gitu, jadi bener-bener agak sedikit nempel-nempel, walaupun lo tetap bisa pinpoint ya, tapi nggak ada yang mengganggu sama sekali antara tiap instrumen. Tapi menurut gue terlalu mepet gitu, padahal dia punya sound stage yang sedikit di atas rata-rata. Dan karena ini cuma single dynamic driver, micro detailnya juga jelas bukan selling utama dari IM ini. Jadi to be honest, untuk technicality-nya menurut gue ini tidak sesuai sama harganya ya. Harusnya harganya mungkin bisa jauh lebih murah untuk technicality seperti ini gitu. Jadi menurut gue apakah ini layak untuk lo beli? Menurut gue kalau lu nyari tuningan yang bener-bener super aman, clear dengan suara yang airy, istilahnya lu nggak mau yang neko-neko lah ya, intinya gitu, ini adalah IM yang cocok buat lu. Tapi again, downfallnya itu adalah dia teknikalitasnya agak kurang baik ya. Jadi dia tuningan amannya aja yang gue rasa banyak masuk di telinga orang. Tapi untuk technicality, lagi-lagi gue rasa ini bukan suatu yang spesial yang bener-bener mengagetkan lu, terutama untuk di harga sekitar 1,5 juta gitu. Mungkin itu aja impresi dari gue. Kalau kalian ada masukan, kalian bisa ketik di kolom komentar, mau tanya aja, gue akan jawab. Kalau misalnya kalian mau subscribe, kalau enggak ya nggak apa-apa lah, terserah kalian aja lah. Oke, udah gitu aja ya. Goodbye everyone. Don't forget trust your own ears. Goodbye everyone.